Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini. Nah, alhamdulillah malam ini adalah malam yang kedua kita melaksanakan tarawih di Masjid Al-Muhajirin. Namun sebelumnya mari kita dengarkan kultum Ramadan yang insya Allah akan dibawakan oleh Haji Yusuf. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi Al-Mukarramun, para alim dan ulama yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Bapak RW 021, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Pertama-tama senantiasa marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari yang bahagia ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, menunaikan ibadah sholat isya, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita mulai dari tahun minggu sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullahi salam tercurah teruntuk junjungan kita itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dari umatnya. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama mengharapkan ridho dan inayah daripada Allah SWT. Saya berdiri di sini mohon izin hanya sekedar menunaikan amanah daripada pengurus masjid untuk mengisi kultum. Saya cuma berdoa, Allahumma faksain. Saya bukan mau menggurui, bukan mau mengajar. Ya hanya menyampaikan berbagi hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang hormati, ada 4 indikasi yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama yang beriman. Di antaranya adalah meraih takwa. Kedua, dalam dosa terhapuskan. Ketiga, dalam pahala berlipat ganda. Terakhir, lebih peduli terhadap sesama. Yang pertama adalah takwa. Setiap ibadah dalam Islam pasti memiliki tujuan yang jelas. Begitupun dengan ibadah saum di bulan Ramadan
yang bertujuan menjadi seseorang muslim mencapai derajat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan dalam mukadimah, itu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, yang diajak, yang dihimbau bukan orang Islam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bagi seorang muslim, ketakwaan menjadi suatu yang sangat penting, karena takwa menjadi ukuran kehormatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui lagi Maha mengenal. Indikasi yang kedua adalah dosa terhapuskan. Selama Ramadan, setiap muslim diwajibkan melaksanakan ibadah saum. Selain untuk menjadikan orang muslim mencapai derajat takwa, saum di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa orang yang melaksanakannya. Hal ini menjadi bukti lain dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika mempertemukan kita dengan Ramadan, yaitu bertujuan agar dosa kita terhapuskan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang terlebih dahulu atau dosa-dosa yang terakhir. Selain saum, salat malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun indikasi yang ketiga adalah pahala berlipat ganda. Salah satu keutamaan Ramadan adalah dilipat gandakannya amalan seseorang muslim yang dilakukan di bulan itu. Sebagai contoh, saum yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan pahalanya bukan lagi 10 kali lipat, bukan lagi 700 kali lipat, tetapi kelipatannya tak terhingga. Sabda Rasulullah SAW, "Kullu amal ibni adama lahu illa asyam, fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali saum. Saum tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun indikasi yang keempat adalah lebih peduli terhadap sesama. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka. Dalam hadisnya Rasulullah mendorong pelaksanaan amal ini dengan pahala yang besar. Beliau bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi khairu annahu
la yanqusum min ajris shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang semisal orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jika dipahami lebih jauh, esensi dan perintah memberi makan orang yang berbuka dalam hadis di atas adalah memunculkan kepedulian kepada orang lain, sehingga Ramadan diharapkan menjadi wahana bagi setiap muslim untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sama sekalian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua.